Yang bisa diupayakan oleh pemerintah untuk bisa mengakselerasi tadi ketertinggalan ataupun gap SDM yang ada di Indonesia supaya tadi dari segi kompetisi juga bisa berdaya saing dengan negara-negara lain? Artinya memang investasi di dunia pendidikan ini kan investasi jangka panjang dan rata-rata politisi selalu pengennya quick win. Artinya kalau saya tetap bahwa memang perlu ada komitmen yang luar biasa dari pemerintah bahwa pendidikan ini mesti seperti extraordinary case, sehingga benar-benar perlu ada upaya serius atau fokus, benar-benar fokus bagaimana kita meningkatkan kualitas pendidikan SDM kita. Karena memang saat ini jujur aja yang selalu didorong pemerintah masih fokus kepada akses pendidikan, bukan akses pendidikan berkualitas. Sehingga anak-anak kita itu banyak yang sekolah tetapi belum tentu belajar. Ini ditunjukkan berbagai tes bahwa salah satu penelitian yang ada itu menunjukkan bahwa pada tahun 2014 ini menggunakan data yang agak lama bahwa kemampuan matematika anak-anak kelas 1 SMP di tahun 2014 itu levelnya sama dengan anak kelas 4 SD di tahun 2000. Artinya memang kita ini belajar sekolah tapi belum tentu belajar. Mungkin ini seperti saran klise ya, tetapi memang SDM ini menjadi salah satu kunci, yaitu SDM tentang pendidikan. Yang kedua tentang kesehatan ini juga kita sudah cukup baik, tapi memang perlu diperbaiki. Tetapi yang perlu didorong adalah bagaimana pemerintah ini mampu menciptakan lapangan kerja formal. Saat ini adalah 63% lapangan pekerjaan kita atau pekerjaan dari para pekerja kita adalah di sektor informal. Sektor informal itu adalah produktivitasnya rendah, terus sangat rentan, dan juga mereka ini tidak punya perlindungan sosial. Sehingga menurut saya negara ini harus mendorong penciptaan lapangan kerja formal. Tetapi jika negara belum mampu menciptakan lapangan kerja formal, maka negara harus memberikan perlindungan kepada para pekerja informal sehingga mereka bisa bekerja keras tanpa cemas. Salah satunya yang mungkin quick win yang bisa kita berikan adalah misalnya jaminan kecelakaan kerja maupun jaminan kematian. Sehingga para pekerja informal ini bisa bekerja tenang, kalau ada apa-apa maka keluarganya akan ada yang menanggung. Ini adalah sebenarnya beberapa isu yang menurut saya kelihatannya klise atau mungkin berulang-ulang, tetapi yang dibutuhkan adalah sebuah strategi dan aksi nyata terkait dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Nah, kita nggak bisa tanpa SDM, karena kalau kita melihat dari struktur ekonomi atau yang lain, struktur ekonomi kita ini masih didominasi oleh, kalau industri pun juga industri dengan teknologi rendah, mengandalkan buruh murah. Tapi kalau kita mengandalkan buruh murah, kita akan kalah dengan negara-negara lain seperti Bangladesh, seperti Vietnam, seperti Kambodia yang mereka juga menggunakan strategi buruh murah. Sehingga kita harus naik kelas dari sisi produksi kita, dari komposisi ekspor kita bukan lagi didominasi oleh sumber daya alam, tetapi benar-benar yang sifatnya high-tech dan juga proses barang-barang material yang kita ekspor ke luar negeri. Berbicara soal sumber daya alam, Pak Teguh, Indonesia ini kan dilimpahi dengan sumber daya alam yang melimpah, dan beberapa waktu tahun terakhir pemerintah juga semakin gencar untuk melakukan hilirisasi bahkan mengarah pada industrialisasi. Bagaimana evaluasi Anda? Apakah itu belum cukup untuk menjadi model bagi Indonesia untuk mewujudkan mimpinya menjadi Indonesia Emas 2045? Hilirisasi ini merupakan salah satu faktor penting ya untuk menuju atau mencapai Indonesia maju di tahun 2045. Tetapi yang perlu kita pikirkan adalah hilirisasi ini kan memproses ya barang tambang, terutama nikel, untuk diproses di dalam negeri. Tetapi yang perlu dipikirkan adalah bukan hanya konteks hilirisasi, tetapi harus konteks kebijakan industri yang lebih komprehensif, di mana bukan hanya hilirisasi tapi membangun ekosistem industrinya. Setelah nanti misalnya nikel diproses, ini untuk bagaimana untuk diproses selanjutnya. Dan itu juga membutuhkan yang pasti itu kan high tech ya, teknologi tinggi, dan butuh SDM yang bisa mensupport itu. Kalau nggak punya SDM yang kuat juga untuk membangun industri, membangun industrialisasi, hilirisasi, yang terjadi nanti apa? Ya kita impor orang lagi dari luar. Saya rasa memang industrialisasi ini harus dikembangkan tidak hanya di sektor industri pertambangan, tetapi menurut saya yang paling memberikan dampak besar terhadap masyarakat itu adalah industrialisasi di bidang pertanian, perikanan, dan kelautan, karena di situ
banyak sekali kelompok dalam tanda kutip kelompok menengah bawah bekerja, sehingga industrialisasi di bidang itu akan memberikan dampak yang besar kepada masyarakat. Menurut saya hilirisasi tetap harus diteruskan, tetapi kita juga harus mendorong yang sifatnya adalah hilirisasi yang berkeadilan dan berkelanjutan. Ada aspek lingkungan yang diperhatikan dan aspek keadilan ini perlu. Artinya jangan sampai daerah-daerah tempat wilayah tambang, tempat wilayah hilirisasi itu nggak mendapatkan manfaat banyak. Ini yang perlu didorong adalah hilirisasi yang berkeadilan. Artinya manfaatnya ini dirasakan seluruh aspek masyarakat di tempat wilayah tambang, di wilayah hilirisasi, dan juga seluruh masyarakat Indonesia. Ini yang perlu kita dorong ke depan. Oke, artinya sebetulnya hilirisasi memberikan multiplier effect juga bagi masyarakat lokal begitu ya Pak Teguh, tapi berbicara juga terkait dengan multiplier effect, terkait dengan infrastruktur juga ini terus digencarkan oleh pemerintah. Sejauh mana infrastruktur dan juga konektivitas ini bisa menjadi bagian dari modal Indonesia untuk menuju Indonesia maju 2045? Saya rasa saya patut mengapresiasi, jujur mengapresiasi bahwa pembangunan infrastruktur selama 10 tahun terakhir pemerintahan Presiden Joko Widodo ini cukup masif, cukup luar biasa. Artinya yang sekarang yang infrastruktur fisik sudah dibangun. Tetapi bagaimana memanfaatkan infrastruktur fisik ini menjadi daya ungkit yang besar, kita kembali lagi kita butuh orang-orang yang cerdas, inovatif untuk memanfaatkan ini. Saya rasa setelah kita fokus dari membangun infrastruktur fisik, maka saya rasa pemerintah ke depan harusnya fokus seperti semasif pemerintah yang 10 tahun terakhir ini membangun infrastruktur fisik. Ke depan fokusnya adalah memang membangun infrastruktur softwarenya lah, yang tadi infrastruktur fisiknya sudah. Saya rasa memang dengan adanya koneksi ini kita bisa mendorong konektivitas perdagangan dalam negeri juga, dan itu juga bisa mendorong konektivitas perdagangan luar negeri juga, sehingga flow barang dan jasa di Indonesia ini semakin lancar, dan itu bisa dilihat bahwa inflasi juga semakin stabil ya dalam beberapa tahun terakhir ini stabil. Itu juga bukti bahwa dari dampak dari pembangunan infrastruktur. Tetapi untuk memanfaatkan lebih infrastruktur ini dibutuhkan infrastruktur manusianya yang lebih baik, lebih cerdas, lebih unggul, sehingga bisa memanfaatkan apa yang sudah ada ini menjadi daya ungkit ekonomi untuk kemajuan Indonesia. Oke, lagi-lagi sebetulnya kuncinya ada di SDM ya Pak Teguh. Lalu terkait dengan perkembangan digitalisasi di tanah air, seberapa besar hal ini juga bisa menjadi daya ungkit bagi Indonesia menuju Indonesia Emas 2045, Pak Teguh? Ya, dengan adanya digitalisasi merupakan sebuah faktor penting ya. Artinya kalau kita melihat aja itu adalah sebenarnya sekarang digitalisasi terutama di transportasi itu kan adalah penyedia lapangan kerja yang luar biasa. Itu perlu kita akui. Yang kedua adalah digitalisasi juga mendorong, terutama di marketplace, itu mendorong UMKM di Indonesia bisa listing di marketplace dan bisa menjual barang dan produknya, dan itu bisa diakses seluruh Indonesia. Menurut saya ini langkah penting, tetapi menurut saya yang terjadi ini akhir-akhir ini adalah akhirnya banyak sekali marketplace ini hanya dijadikan sebagai toko yang menjual barang atau produk bukan produksi dalam negeri, tetapi produksi luar negeri. Sehingga saya rasa saya sepakat dengan apa yang dilakukan pemerintah bahwa perlu ada aturan yang tegas untuk mengatur bahwa marketplace ini memang harus ditujukan untuk pengembangan atau untuk produksi sebagai market atau tempat jualan UMKM ataupun produsen-produsen di Indonesia. Pak Teguh, kita tahu Indonesia saat ini tengah memasuki masa pesta demokrasi pemilu. Sejauh mana sebetulnya kestabilan politik dan juga kepastian regulasi ini juga bisa menjadikan karpet merah begitu bagi Indonesia untuk menuju Indonesia Maju 2045, Pak Teguh? Saya rasa tadi yang saya sampaikan bahwa syarat perlu Indonesia untuk menjadi negara maju yaitu SDM. Tetapi SDM ini harus ditunjang dengan yang kita sebut namanya syarat cukup
atau yang tadi necessary condition harus didukung dengan sufficient condition, bahwa untuk menjadi negara maju kita butuh sebuah institusi yang kuat dan inklusif. Artinya institusi ini adalah lembaga negara ataupun sistem yang ada ini memberikan kesempatan yang sama tanpa ada diskriminasi, memberikan akses yang setara kepada seluruh masyarakat. Dan yang berikutnya adalah syarat cukupnya adalah tata kelola yang baik. Menurut saya pesta demokrasi ini adalah bagian kita untuk mendorong institusi dan tata kelola yang baik. Sehingga dalam saya rasa pemilu yang jujur, adil, dan bisa memberikan tanpa adanya banyak money politik, yang itu adalah kita akan memperoleh wakil rakyat dan para pemimpin nasional maupun pemimpin daerah yang memiliki pandangan dan visioner ke depan. Dan saya rasa ini adalah faktor penting yang menentukan, sehingga kita berharap bahwa pemilu tahun depan ini tidak ada kegaduhan, tidak ada keributan, dan juga bisa memberikan kepastian dengan cepat ya kepada para investor, para pebisnis. Karena kalau terjadi kegaduhan, keributan, dan juga mungkin saling tuntut, kan ini bisa terjadi ya karena hasil pemilu ini bisa jadi membuat ketidakpastian di dalam perekonomian, dan ini berbahaya buat kedepannya. Oke, terakhir Pak Teguh, di tengah PR-PR yang masih banyak harus dilakukan oleh Indonesia, apakah pandangan Anda Indonesia masih berpotensi untuk menuju Indonesia Maju 2045? Potensi akan selalu ada, tetapi bahwa setiap mimpi itu harus ada strategi, aksi nyata, dan juga amunisi atau pembiayaan untuk itu semuanya. Kalau pemerintah, ini saya tegaskan sekali lagi, mungkin ini saya menyampaikan bahwa kalau pemerintah atau pemerintahan ke depan hanya pengen melanjutkan apa yang ada saat ini tanpa adanya inovasi baru out of the box dari kebijakan, saya rasa sulit sekali Indonesia untuk bisa menjadi negara maju. Oleh karena itu perlu ada inovasi atau out of the box the policy terkait dengan kebijakan Indonesia masa depan, sehingga bisa mendorong Indonesia maju. Dan beberapa saran ada di white paper kami di LPM yang hari ini kita bisa diakses untuk publik, dan saya persilahkan untuk Bapak, teman-teman semua dan pemirsa bisa mengakses white paper LPM hari ini secara lengkap.